Jadi hadirin yang mulia, nahmaduhu wa nusalli wa nusallim ala rasulil karim, amma ba'du. Ya, sebagaimana yang kita ketahui ya, sekarang masyarakat kita secara umum masih fokus kepada suasana terakhir ya, terakhir. Saya ingin menyampaikan dari berbagai pertanyaan-pertanyaan yang sampai kepada saya, maka saya rangkum semua supaya jangan terlalu banyak jadi satu jawaban lah begitu kira-kira ya, karena saya tidak merasa enak juga kalau tidak menjawab pertanyaan-pertanyaan ini dari masyarakat, terutama para anggota daripada WhatsApp yang sudah semakin ramai. Jadi kalau masalah sholat di masjid ini, kita teringat dengan keputusan Recep Tayyip Erdogan. Nah, itu adalah presiden Turki yang sekarang. Dia kemarin membuat satu keputusan mengatakan tidak akan menutup semua masjid-masjid. Semua masjid terbuka lebar untuk rakyatnya. Bahkan dia mengatakan menutup masjid itu lebih berbahaya dari virus corona. Begitu dia mengatakan. Jadi alasan dia itu masjid adalah sebaik-baik tempat di muka bumi, sedangkan pasar adalah seburuk-buruk tempat. Jadi amalan semua ini yang dicintai Allah Subhanahu wa taala difokuskan. Saya merasakan itu waktu saya di Turki kira-kira lebih 3 tahun yang lalu. Kami safar dakwah di sana. Bagaimana sikap daripada Erdogan ini? Kalau kita lihat di sana itu masjid-masjid itu penuh. Jadi sebelum azan dikumandangkan itu shop itu sudah penuh. Jadi mereka menunggu azan itu di masjid. Dan semua masjid itu 5 waktunya seperti sholat Jumat, termasuk sholat subuhnya. Ajib itu. Jadi saya melihat ada di situ ada diinspirasi dengan kejadian yang menimpa diri Erdogan juga. Kan terjadi satu kudeta di istana dari para pengkhianat istana waktu itu. Waktu itu Erdogan berada di satu tempat sedang istirahat dengan para keluarganya. Maka dia telepon ketua Dewan Masjid Turki. Ketua Dewan Masjid minta supaya dikerahkan jamaah masjid untuk ke istana. Tapi bukan dengan senjata. Ternyata jamaah itu beramai-ramai dari masjid mendatangi istana dengan melakukan amal-amal seperti zikir dan tasbih di jalan sampai ke istana. Maka istana direbut kembali singgasananya dan kembali diserahkan kepada Erdogan. Maka kudeta itu dianggap satu hal yang ilegal waktu itu, dan akhirnya semua para pengkhianat itu ditahan oleh pasukan yang masih setia kepada Erdogan. Nah, ini satu bukti bahwa masjid itu mempunyai kekuatan yang begitu hebat ya, sudah terbukti itu kekuatan masjid itu. Jadi kekuatan jamaah ini meniru di zaman Nabi juga begitu kekuatan masjid, semua kelola di masjid. Jadi dengan adanya 4 amal di dalam masjid, hidupnya dakwah, taklim wa ta'lum, hidupnya zikir, hidupnya ibadah dan pelayanan pada umat, maka masjid hidup. Maka semua orang yang datang ke Masjid Nabawi itu selalu melihat amalan di situ, mereka masuk Islam, menjadi sebab hidayah. Jadi kita kaitan dengan adanya sekarang ini, di mana fatwa sudah begitu banyak ya. Fatwa dari MUI kita lihat untuk tidak sholat berjamaah, untuk tidak sholat Jumat, kan begitu. Kalau kita melihat ini sebenarnya semestinya Majelis Ulama itu dan Darul Ifta di seluruh dunia juga semestinya mereka membuat fatwa sebagaimana anjuran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, karena Majelis Ulama itu kan terdiri dari ulama-ulama yang hadir di sana, perwakilan-perwakilan, kan begitu.
Sebenarnya kalau kita lihat fungsi ulama itu sebagaimana di dalam hadis kan, al ulama warasatul anbiya. Para alim ulama itu adalah ahli warisnya Nabi. Ya tentu saja apa yang diwariskan oleh Nabi, yang diwariskan Nabi itu dua, yaitu dakwah dan ibadah. Nah, dakwah ini yang paling utama. Nabi 13 tahun di Mekah, 10 tahun di Madinah itu mendakwahkan. Nah, walaupun benci orang-orang kafir, benci orang-orang munafik, benci orang-orang fasik, tapi Nabi tetap mendakwahkan kalimat. Walaupun risikonya pada diri Nabi itu ya, diusir, dituduh ahli sihir, dituduh pemberontak, dituduh macam-macam kepada Nabi. Tapi Nabi tetap eksis. Bahkan Abu Jahal sendiri itu didatangi Nabi itu sampai 99 kali. Umar bin Khattab 59 kali. Dalam satu riwayat Umar bin Khattab itu didatangi Nabi 69 kali sebelum masuk Islam. Nah, dua ini. Nah, makanya Nabi terus, bahkan sekali waktu Nabi mendatangi Abu Jahal itu sampai 15 kali untuk mengajak masuk Islam. Karena dia risau, takut kalau pamannya ini Abu Jahal itu pamannya Nabi SAW, kakak beradik dengan Abdullah. Nah, jadi takut kalau pamannya ini sebelum syahadat dia sudah meninggal dunia, maka sampai 15 kali. Walaupun dimarah-marahin oleh Abu Jahal, dia tetap tidak bergeming. Nah, pada satu ketika di malam Jumat, petir sambar menyambar, hujan deras, Nabi datang lagi ke 100 kali. Bahkan Nabi sangat yakin dan mengatakan kepada Allah, ya Allah, ke 100 kali ya Allah pamanku, ya Allah, berilah ya Allah hidayah. Tapi begitu Nabi sampai di depan pintu rumah Abu Jahal sudah tahu, nah, ini pasti gerak-gerik Nabi Muhammad ini, katanya. Akhirnya dia gebrak pintu. Nah, pintunya itu terjatuh dan terkenalah pelipis Nabi berdarah. Nabi terjatuh. Nah, begitu Nabi terjatuh, Nabi pulang ke rumah, Nabi berdoa, Allahumma hdi Umarain. Ya Allah, beri hidayah dua Umar, ya Allah. Allahumma izza Umar ibn Hisham atau Umar ibn Khattab. Ya Allah, angkatlah Umar bin Hisham atau Umar ibn Khattab. Umar bin Hisham itu alias Abu Jahal, alias Abul Hakam. Maka di situ ternyata Allah buka pintu hidayah kepada Umar bin Khattab. Ini hadirin yang mulia. Nah, jadi Nabi ini sudah mendakwahkan kebaikan itu seperti itu. Dan para ulama dah ahli waris Nabi, ya ini yang diwariskan dakwahnya dan jihadnya dan juga ibadahnya untuk pencerahan kepada umat di akhir zaman ini. Nah, saya yakin juga majelis ulama tidak mau karena kalau misalnya majelis ulama itu, orang-orang ulama itu tidak mendakwahkan lagi keilmuannya, itu berarti melanggar fitrahnya sendiri, ya kan ya. Jadi fitrahnya ulama itu dia lihat itu ahli waris daripada agama ini, daripada nabi-nabi. Nah, maka kita lihatlah ya keadaan sekarang sudah seperti itu, masyarakat jadi seakan-akan terbelah. Nah, sementara kita lihat di tempat-tempat tertentu, di masjid-masjid masih ada, ya kan, alhamdulillah masih ada. Tapi umat ini sudah terpukau sedemikian rupa. Kenapa? Karena sebenarnya euforia daripada umat ini yang terjadi. Euforia yang terjadi itu adalah mereka itu terfokus pikirannya kepada ketakutan, rasa ketakutan, atau lebih naik lagi ke atas rasa kepanikan yang sifatnya istimaiyat. Nah itu, jadi sekarang yang terjadi itu bukan virusnya, tapi ketakutannya itu. Nah, ketakutannya itu kenapa? Karena exposing media massa dan lembaga-lembaga keumatan ini hanya bersifat sepihak. Memang kita ingin masyarakat kita sehat dalam arti secara fisik sehatnya, tapi kita lebih ingin lagi masyarakat kita tuh sehat lahir batin dalam arti keimanannya. Sebab kalau amalan ini enggak ada, walaupun kita sehat, ya kan, taruhlah bagus timnya, kerjanya semua bagus, tapi enggak sholat, enggak zikir, enggak ibadah, ya kan. Dan sholat, zikir, ibadah kita ini harus disesuaikan, ada petunjuk dari Nabi.
Ya, dalam keadaan darurat yang seperti apa? Nah, kalau ini kan sifatnya kasuistis. Ya, kalau ada terjadi, ya baru ditanya. Saya terkesan dengan satu masjid, pernah saya sholat. Jadi dia imamnya itu menanya, nah ada nggak di sini yang kurang sehat, nah, atau flu atau apa? Ada, tunjuk tangan. Nah kalau gitu bapak pulang saja, sholat di rumah, begitu. Jadi yang nggak usah disifat menggeneralisir begitu. Sebab virus itu bisa juga mengenai orang di pasar, di mana nggak, virus itu tidak hanya di masjid gitu ya. Kalau kemarin kita lihat justru ada satu gereja di Jawa Barat ratusan hadirin semula. Ini satu apa yang perlu kita inilah. Jadi mudah-mudahan itu saja dulu ya kepada saudara-saudaraku sekalian. Mudah-mudahan Allah berikan kepada kita taufik dan hidayah. Hadaya lukam ajmain. Subhanallah bihamdi subhanakallah bihamdik asyhadu an la astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fakir Abdurrahman Lubis.